Ada 3 jenis hukuman yang Allah berikan kepada kaumnya Nabi Lut itu. Pertama, fa'akhadathumus sayhatu wa hum musyriqun. Allah Subhanahu wa taala hancurkan mereka, telinga mereka dihancurkan oleh Allah dengan suara guntur yang hebat pada waktu subuh atau pada waktu terbit matahari. Jadi ayat itu datang pertama, siksanya itu Allah menghancurkan gendang telinga kaum Sodom supaya dia tidak mendengar, bisa mendengar lagi. Kenapa? Pendengaran itu penting. Ya, maka salah satu indera yang ada pada diri manusia yang sangat vital itu adalah indera pendengaran. Ada telinga. Kalau ada bunyi suara sirine bahaya, maka dia akan apa? Menangkap, lalu kemudian akan bersiap-siap, mempersiapkan diri, melarikan diri. Ada pengumuman apa? Bahaya, oh kebakaran, ada gempa, ada ini, ada itu, kan pertama yang didengar apa? Suara telinga. Maka sebelum dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan membalikkan bumi yang mereka pijak itu ke atas lalu dibenamkan ke bawah, itu Allah hancurkan dulu telinga mereka dengan suara guntur yang hebat, teriakan yang luar biasa. Sehingga apa? Mereka nggak bisa mendengar aba-aba, nggak bisa mendengar pengumuman, nggak bisa mendengar sinyal. Misalnya ada peringatan HP, ada bencana nih, Allah mau kirim burung melemparkan batu dari api-api neraka misalnya. Dia nggak bisa tahu, nggak bisa dengar. Ya, udah dihancurkan dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu satu hukumannya. Kenapa hukumannya dihancurkan gendang telinga mereka? Karena mereka tidak mau mendengar kebenaran. Satu, hukumannya sama dengan perilaku yang mereka lakukan. Yang kedua, hukuman dari Allah adalah apa? Itu dengan dijungkir balikkan bumi tempat mereka berpijak. Wa ja'alna 'aliyaha safilaha. Kami jadikan tempat bumi mereka berpijak, berdiri, itu dijadikan apa? Di bawah letaknya. Ya, kenapa? Itu sebagai simbol hukuman tersebut adalah hukuman bagi orang yang menjungkir balikkan fitrahnya sebagai manusia yang waras, manusia yang normal. Dia hanya mau melakukan hubungan seksual ya dengan lawan jenis, bukan dengan sesama jenis. Yang sesama jenis itu bukan fitrah manusia. Kenapa? Karena sejak Allah ciptakan manusia itu semua awalnya dari berpasang-pasangan lawan jenis. Ada Adam dan ada Hawa. Tidak pernah Allah menciptakan Adam dan Jaka sejak awal penciptaan manusia, tapi ada Adam dan Hawa. Maka karena mereka menjungkir balikan fitrah manusia itu, hukumannya juga diberikan dengan hukuman yang setimpal. Nggak cukup dengan dijungkir balikan bumi tempat mereka berpijak itu. Yang ketiga, wa amtarna alaihim hijaratan min sijilin mandud. Kami lempari mereka, hujani mereka dengan batu dari neraka sijil yang dibawa oleh burung. Musawwamatan 'inda rabbik. Setiap batu itu yang dihujani oleh Allah ya terbuat dari api neraka. Batu itu sudah diberi nama musawwamatan. Musawwamatan itu artinya diberi nama, diberi tanda. Kalau dalam tafsir Al-Azhar, Buya Hamka mengatakan setiap batu itu sudah ditetapkan nama yang akan menerima hukuman itu. Satu batu, satu orang. Satu orang penduduk negeri Sodom itu dapat satu tanda dari Allah. Batu yang membakar mereka itu sudah diberi nama masing-masing. Namanya apa, alamatnya di mana, gang berapa, RT berapa, nomor berapa, tepat sasaran. Nggak bakal belok, nggak bakal nyasar,
pasti tepat sasaran. Kalau kita bagi-bagi bansos masih nggak tepat sasaran, namanya tidak sesuai ya. Orang yang sudah mati masih ada dapat terima bansos, ya kan? Kalau Allah enggak, sistemnya keren. Yang dihukum itu setiap orang yang kena hukuman ya dihancurkan itu satu batu mengenai satu orang, dan nggak sembarangan batu. Semua batu itu sesuai dengan namanya, nama orang itu. Fulan bin Fulan tinggal di gang berapa, nomor berapa, RT berapa, RW berapa. Itulah yang disebut dengan musawwamatan. Jadi ini perkara yang bukan sembarangan hukuman dari Allah Ta'ala ini. Ini buat pelajaran buat kita. Karena apa? Karena perbuatan itu adalah perbuatan fahisyah, perbuatan keji yang dilakukan oleh manusia karena betul-betul dia berfantasi, dia kemudian mencari kenikmatan, padahal di balik kenikmatan itu ada dampak yang sangat luar biasa kepada umat manusia. Pertama, dia akan merusak sistem tatanan penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allah menciptakan manusia semua berpasang-pasangan. Nah, dia datang membawa ya konsep untuk merevisi tatanan alam semesta. Tatanan baku dari Allah dia mau rubah, cetak biru dari Allah dia mau ubah. Nah, ini sudah menentang Allah. Ya. Yang kedua, dampaknya apa? Penyakit. Banyak penyakit kelamin yang muncul yang akan diderita oleh orang-orang yang suka ya menjalani hubungan seksual dari dubur ya, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Nah, ini penyakit. Banyak sekarang penyakitnya ya, tinggal kita lihat kasus-kasus penyakit kelamin menular. Itu berbahaya sekali. Bukan hanya kelaminnya rusak, bukan hanya duburnya rusak, bukan hanya penyakit kulit, tapi juga penyakit HIV, turunnya ketahanan atau imunitas tubuh, semua sistem sarafnya digerogoti, lalu perlahan-lahan dia menjadi mayat hidup sebelum dia mati beneran. Belum lagi ada penyakit-penyakit baru zaman sekarang ini. Ada selaput otak lah, ada macam-macam. Mengerikan. Maka itu jangan sembarangan kita memberikan pembenaran kepada mereka. Itu yang membela-bela hak kaum LGBT, nanti kalau orang-orang yang dibela itu kena penyakit ya, mereka dirawat di rumah sakit, sakitnya nggak akan sembuh, itu ujungnya pasti mati. Itu mereka lepas tangan. Siapa yang biayai itu? Ya negara ini rugi. Kita bayar pajak kita buat untuk mengentaskan kemiskinan, pajak kita buat bangun infrastruktur, pajak kita buat hal-hal yang positif, pendidikan, kesehatan. Ini dipakai untuk apa? Biaya perawatan orang-orang yang menentang Allah.